mereka, "Slackming, kamu kenapa?" Slackming pun terjatuh bos di atas.
juga tidak ada di sini. Jadi kita coba dapat membukanya sesuka hati kita. Pin salah. Ini benar-benar menguji kesabaranku. Cobalah pelan-pelan, aku akan mencari perhiasan di tempat lain. Ada lebih detail tentangku. Oke, tapi aku ingin pergi kau mengumpulkan benda-benda berguna. Seperti itu selalu bersama. Dan jika kita pergi bersama saat siang, kita bisa melakukannya dengan benar. Kau berjanji?
Baik, aku akan menuruti perkataanmu. Lalu tiba-tiba, wah, ada yang datang dan dia menginjak jebakanku. Sia, bahkan aku tidak menyadari keadaannya. Bersiaplah bertarung. Mereka geng Hoto. Jika ada jebakan berarti mereka berada di sekitar sini. Pemimpin geng Hoto, orang yang menyerangku hari ini bukan? Sudah kuduga. Biarkan satu orang lain lari menyebarkan masalah yang lebih besar. Ayo berkemasan, kita pergi dari sini. Pergi dari sini secepatnya. Hei sampah, kau yakin dia berada di sekitar sini? Benar Kacain, aku sudah sering melihatnya di sekitar sini. Sialan, dia berani membunuh pemimpin kita. Apalagi dia berada di daerah kekuasaan kita. Segera temukan dia. Aku ingin dia tangkap hidup-hidup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil berbisik, dia bicara, diam. Sialan, sepertinya mereka tahu kami di sini gara-gara kami sering bergerak. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Tempat ini sangat aman selama kamu punya persediaan makanan. Jadi tempat ini cocok untukmu. Zombie berkeliaran di lantai 1. Bukankah di bawah ada zombie? Kita banyak zombie di sini. Santai saja, mereka sangat berisik. Bagaimana aku bisa tidur dengan nyenyak? Walaupun mereka sangat berisik, tapi kita tidak perlu khawatir tentang zombie ataupun geng Hotian. Tangga yang menghubungkan lantai 2 dan lantai 1 telah runtuh, jadi kita aman. Kalau kita membuat suara, maka para zombie berkumpul di sini dan bisa saja mereka memanjatkan. Padahal aku masih ingin bermain dengan ponselku. Hah? Kau punya telepon? Apa masih berfungsi? Memangnya kamu punya sumber listrik sendiri? Ya, kurang lebih begitu. Apa ada lagu di ponselmu? Apa benar aku boleh mendengarkannya? Tentu saja selama kau memakai headset dan mendengarkannya. Itu akan baik-baik saja. Cobalah ini. Terima kasih. Melihatnya. Yang berdatangan terlalu banyak, sudah pasti di sana juga kita akan mati. Dan kenapa kita bisa ditemukan dengan cepat? Pasti karena mereka pernah melihatku di daerah sekitar sana. Pemimpin gengnya bernama Hugh. Anak buahnya berjumlah 60. Mereka memiliki lebih dari 10 senjata.
Markas mereka terletak di Gedung Jingjuan yang merupakan gedung tertinggi di daerah barat kota. Mereka menempati di sana karena supermarket terbesar berada di sana. Berjumlah lebih dari 60 orang dan lebih dari selusin senjata. Jadi membalas mereka tidak mungkin. Perlu dicatat juga bahwa keempat geng di kota ini beraliansi. Jadi jika satu diserang atau dihancurkan, yang lain akan membalas. Dan yang lainnya adalah dia memimpin lebih dari 100 orang dan memiliki lebih dari selusin senjata. Lalu ada sekte Xiao Kai yang dipimpin oleh orang bernama Xiaong, memiliki hampir 100 orang dan lebih dari selusin senjata juga. Ini bebanguknya. Dan dari mereka semua, geng terlemah adalah geng Sayu. Mereka hanya berjumlah dari kurang 10 dan hanya memiliki granat dan peledak. Kurang lebih seperti itu. Mereka berempat tidak berani saling memprovokasi. Mereka berempat mengelola daerah masing-masing dan tidak pernah ada yang berani melanggar daerah lainnya. Selain dari 4 geng ini, terdapat kelompok kecil yang berjumlah 5 atau 4 orang. Dan setauku sekitar 1000 orang yang tinggal di kota ini. Dulu jumlah orang di sini ada sekitar 2 juta, tapi sekarang telah menjadi walker dan banyak yang melarikan diri ke tempat lain. Dari 2 juta menjadi 1000 yang tinggal di kota ini. Benar-benar, ya ampun, ini benar-benar akhir zaman. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu di mana saja berangkas di kota ini? Berangkas, aku tidak terlalu memperhatikan hal itu. Lagi pula bencana walker datang. Sudah dijarah dulu. Mereka sebut barang berharga sudah mereka ambil. Dan sekarang barang seperti itu tidak berguna. Jadi aku hanya tahu sedikit. Kemungkinan yang kamu cari ada di markas geng timur kota, karena tempat itu dulunya bank terkenal. Dulu tempat itu selalu kedatangan kendaraan lapis baja untuk mengantar uang. Tempat itu di sana selalu ada penjaga bersenjata 24 jam. Jadi sepertinya sulit untuk mengambil berangkas di sana. Aku menyarankan untuk jangan pernah melakukan itu, karena itu sudah menjadi markas salah satu 4 geng. Aku tidak sebodoh itu, jangan khawatir. Aku tidak terlalu bodoh untuk mengambil emas di tengah kawanan singa. Aku dan Xiao bersembunyi beberapa hari di rumah ini. Kadang terdapat orang seperti berpatroli jalan bawah, tampak mereka dari geng Huta yang mencari kami. Tapi karena aku ada di lantai 2 dan di bawah penuh dengan zombie, mereka tidak pernah berani mengecek ke sini. Lalu sudah seminggu aku di dunia sini dan saatnya aku kembali ke dunia nyata. Xiao Yue, aku memutuskan untuk memberi makanan dan minumanku semuanya untukmu. Ambillah. Jika kamu memberikan semua makanan dan minumanmu, lalu bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Tenang saja, santai. Jangan khawatir tentangku. Yang penting kamu cukup bersembunyi di sini dengan semua makanan dan minuman ini. Aku akan pergi selama seminggu dan kamu harus menjaga dirimu sendiri selama itu. Aku akan menemuimu lagi setelah seminggu. Tapi Kak, lalu tiba-tiba Xiao pun menyuat memeluk Wang Bin. Wang Bin yang kaget, ada apa Xiao Yue? Kakak Wang, tidak bisakah kamu pergi membawa aku bersamamu? Sambil memelas, Xiao Yue pun meminta Wang Bin untuk membawanya. Maaf Xiao Yue, aku harus pergi selama seminggu dan aku tidak bisa membawamu pergi. Tapi aku janji kepadamu, aku akan kembali dalam seminggu. Dan aku akan membawakanmu lebih banyak makanan dan benda bermanfaat lainnya. Berjanjilah padaku, kamu akan menjaga dirimu dan menungguku kembali, oke? Baiklah, aku berjanji. Sambil sedih, Xiao pun berjanji. Baiklah, sekarang sudah saatnya. Seharusnya aku tidak memberitahu orang lain tentang kepergianku, tapi aku merasa bahwa Xiao Yue dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Aku merasa bersalah membuatnya terlibat dengan geng Huto. Dia sekarang harus bersembunyi di sini sendiri. Xiao Yue sambil duduk merasa sedih meratapi kepergian Wang Bin. Saat dia mencoba masuk ke kamar, tiba-tiba ceklek, kakak Wang. Dan benar saja, Wang Bin pun sudah pergi dari sana. Tanpa tahu apapun, Xiao Yue meratapi kepergian Wang Bin.
Akhirnya, sungguh udara walaupun kotor di sini sangat lumayan. Sungguh kita melakukannya di sini. Aku takut seorang datang. Aku jadi lebih bersemangat saat memikirkan ketahuan. Wah, akhirnya aku kembali. Wang Bin yang telah kembali. Oi, maaf, silahkan, maaf mengganggu kalian. Teruskan apa yang kalian lakukan. Aku rindu sekali dengan udara segar seperti ini. Dibandingkan dunia kiamat, ternyata ini seperti surga. Terlebih lagi seluruh lansarku berisi emas dan perhiasan. Aku harus mental joking bahwa sekarang aku kaya dan aku telah kembali. Aku akan membuat hidupnya seperti di surga. Halo sayang, kamu di mana? Aku ingin melihatmu. Aku sedang di agen perjualan bersama keluargaku. Di mana lokasimu? Aku akan segera ke sana. Apa kau bisa mendengarku? Apa sinyalku di sini jelek? Maaf sayang, di sini sinyalnya buruk, jadi salahkan saja sinyalnya. Lalu seselingkuhan anjingnya pun berbisik padanya, panggil dia ke sini agar kamu bisa pamer dan putus dengannya. Aku akan membayar uang mukanya. Lalu dengan polosnya si cewek anjing itu pun memanggil Wang Bin, datanglah ke kantor penjualan ke rumah di Cimbi. Lalu aku akan menunggumu di sini. Wang Bin yang polos pun terlihat bahagia karena akan bertemu si Bebe. Wah, oke, beri aku sedikit waktu untuk bersiap-siap dan aku segera datang. Bagus, tunggu aku akan menjual emas perhiasan terlebih dahulu. Aku akan belikanmu villa sebagai hadiahmu. Pun pergi ke kota mencari toko untuk menjual emas. Hei cantik, apakah manajermu ada di sini? Aku ingin bicara tentang bisnis. Ya, manajer itu pun melihat dari atas ujung kepala sampai ujung kaki mengeluarkan bau. Lagi-lagi hanya mahasiswa yang putus asa tentang biaya sekolahnya dan mencoba mendapatkan dana untuk kuliah. Kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Dia tidak percaya Wang Bin adalah seorang miliarder sekarang. Tapi aku pikir kamu tidak punya wewenang untuk memutuskan hal ini. Jika kamu tidak mau, aku yang mengurusmu. Pergilah dari sini. Kau membuat ruangan ini bau. Cepat. Baiklah, aku akan mengikuti perkataanmu sekarang. Apa kamu bisa memutuskan harga yang cocok untuk permata ini? Wang Bin mengeluarkan salah satu permatanya. Permata ini, apa kamu tahu? Jika kamu membawa barang palsu ke sini, aku dapat memanggil polisi untuk menangkapmu. Sebuah permata. Cepatlah keluar dari sini. Jangan berpikir kalau kau bisa membohongiku. Apa kau pikir aku orang bodoh? Aku tidak bisa membedakan barang asli dan palsu menurutmu. Cepat keluar sebelum aku panggil polisi. Wang Bin pun terlalu menarik perhatian dan seorang pria pun mendatanginya. Siapa? Hei, bapak tua itu terlihat sangat bersinar. Oke, silahkan lihat. Oh my god. Sebuah permata. Cepat, beri dia kurangan VIP. Baiklah, segera manajer. Apa saya boleh tahu nama Anda, Tuan? Baiklah Tuan Wang, mari kita pergi ke ruangan VIP untuk bekerja dan berbicara. Omong-omong, teh jenis apa yang Anda minum? Wang Bin, aku tidak ingin minuman bersoda. Dia menyebutkan namanya Wang Bin dan dia tidak ingin minuman bersoda, tapi dia malah meminum cola-cola produk Israel. Si manajer itu pun melihat berlian yang permata yang dibawa oleh Wang Bin. Jadi bagaimana Tuan menurutmu? Tapi jika aku merasa puas dengan harga tawaranmu, maka permata ini milikmu. Meskipun aku tidak mengerti harga asli permata ini, tapi jika aku mengancamnya dengan seperti ini, maka setidaknya harganya tidak akan turun jauh. Dari pengecekanku ini permata asli dan tidak hanya asli, termasuk permata terbaik yang ada setahuku, dan dia tidak memegang ini seperti tidak berharga sama sekali. Aku harus tenang terlebih dahulu. Begitu ya, ucap pria itu. Dia terlihat sangat tenang saat duduk di situasi seperti ini. Tapi bagaimana jika aku mengecewakannya? Dia pasti langsung menyuruhku pergi. Saat ini aku sangat gugup. Aku bahkan tidak bicara dari tadi karena tidak berani. Walaupun aku gugup dan takut, aku harus tetap tenang. Keadaannya mungkin sama sepertiku. Jadi sebenarnya ini adalah pertarungan psikologi. Tuan Wang, bagaimana jika aku memberimu 8 juta? Sebenarnya Wang Bin terkejut dengan harga itu. Apa? 8 juta?
Kau cuma bercanda denganku kan? Sebenarnya 8 juta. Hahaha. Dalam imajinasinya, dia tertawa terbahak-bahak. 8 juta. Hahaha. Oh, maaf Tuan Wang, harganya terlalu rendah kan? Saya akan menambahkannya 500.000 jadi 8.500.000. Apa dia menganggapku bodoh? 8.500.000 sekarang malah dinaikkan harganya. Saya tidak bisa menaikkan harganya lagi, dan Anda tahu bahwa untuk menjual permata kami harus membayar biaya desain, biaya pemrosesan, biaya pegawai, pajak, dan lain-lain. Sepertinya aku tidak bisa menekannya lagi. Haha. Padahal aku ingin sangat senang dengan harganya, tapi tak kusangka dia malah menambahkan 500.000. Baiklah, 8,5 deal. Oke, baiklah, aku terima harganya. Baiklah, ada lagi. Ini tolong jangan bicarakan tentang keluargaku. Tolong maafkan saya, karena Anda terlihat seperti mahasiswa biasa. Ngomong-ngomong, apa masih ada permata di sini? Apa kamu berniat membelinya? Masih ada. Tidak diketahui berapa permata yang dijual Wang Bin, tapi si manajer itu berkata pada pegawainya, "Apa kamu tahu bahwa kamu hampir saja membuat perusahaan kita mengalami kerugian besar?" "Maafkan aku, bos." "Jadi jangan berpikir kamu dapat bonus bulan ini, dan beritahu yang lain saat Tuan Wang datang. Dilayani dengan baik ya, oke anjing?" "Ya begitulah, bos. Kemarin aku hanya seorang yang sangat miskin dan bahkan tidak punya uang. Sekarang aku menghasilkan puluhan. Masih ada emas batangan di tas dan akan kujual besok." "Hargamu, bukankah waktu yang kita habiskan bersama lebih berharga daripada orang yang baru saja kau temui?" ucap Wang Bin sambil bersedih. Kecian Wang Bin anjing. Siapa? Apa dia memaksamu? Jangan takut, aku ada di sini. Sambil menunjuk pria itu. "Wang Bin, hentikan sikapmu. Kita sudah tidak bisa bersama lagi, jadi terima saja kenyataannya." Duit, siapa yang duit? "Halo, namamu Wang Bin kan?" ucap pria itu dengan sombong. "Aku sarankan kamu bersikap sopan, jangan menunjukku dengan jarimu, kalau tidak aku akan memotong jarimu." Apa maksudmu? Bacot, emang kenapa jika aku menunjukmu? "Wang Bin, hentikan, kamu tidak bisa melawannya, cepat pergi." Keplak. Wang Bin pun ditampar oleh tangan pria itu. "Jaga mulutmu. Jika kamu bersikap dengan baik, aku kembalikan Xiaoqing padamu. Lalu apa dia mau menjadi milikmu lagi? Apakah dia akan menerimamu? Apa yang akan kau lakukan untuknya?" Wang Bin terdiam dan tiba-tiba, "Fiang, bah!"
Boom. Sebuah tendangan mendarat di dadanya. Akan kuhajar kau bajingan. Gandeng anjing. Apa yang kamu lakukan, Wang Bin? Ucap si beban. Lepaskan sekarang, akan kuhajar bajingan itu. Bangsat. Lalu tiba-tiba keplak. Joking menampar Wang Bin. Aduh, aing. Misma, dia yang selingkuh, dia yang marah, dia yang nampar, kedua-duanya main tangan lah. Wang Bin lah. Congratulations lah Wang Bin. Lanjut, terima kenyataan kita sudah putus. Apa kamu tahu siapa Li Gongxi? Aku sudah tidak bisa membantumu lagi. Sayang, bagaimana keadaanmu? Ucap si beban kepada si Li Gongxi selingkuhan. Haha, rasa cintaku dan dia ternyata hanya seharga rumah. Anjing lah, ini benar-benar konyol. Cepat tangkap pengemis bau itu, ucap keamanan di sana. Ikuti saran kami, keluar dengan patuh. Jika kamu tidak patuh, maka kami akan bertindak dan aku akan menjamin kamu pasti terluka. Cepat keluar. Apakah ini cara kalian mempekerjakan tamu? Kamu menganggap dirimu tamu. Rumah di sini yang paling murah seharga 5-6 juta dan kamu pasti tidak memiliki uang segitu. Kamu tidak akan mampu membeli rumah termurah di sini walaupun kamu tidak makan dan minum selama setahun. Kau dengar itu? Dan kami akan meminta ganti rugi karena kamu telah berani melukai pelanggan penting kami. 5-6 juta itu banyak, adikku. Tenanglah, jangan bersikap kasar, ucap orang yang baru saja datang. Manajer, ternyata dia manajernya dulu. Jaga sikapmu, kamu dilihat oleh banyak orang. Jika dilanjutkan, kau hanya akan membuat toko kita malu. Maafkan aku, manajer. Tadinya aku berniat membeli rumah di sini setelah mendapat penghinaan seperti ini. Jadi aku tidak berminat lagi. Saudaraku, aku ini manajer. Aku minta maaf atas keluhan kerusuhan mereka. Namun jika kamu membuat masalah di sini dan melukai pelanggan kami, dan jika kamu bukan pelanggan kami, maka aku akan memanggil polisi untuk menanganinya. Dengan penuh ancaman dia berkata seperti itu. Begitu ya. Aku awalnya ingin beli rumah di sini, tapi sepertinya kualitas di sini rendah, jadi aku tidak tertarik membelinya. Rendah, anak ini benar-benar tidak tahu yang baik dan yang buruk. Manajer, aku pikir dia penipu. Cepat panggil polisi. Oh, dia bodoh, toko kelas atas dibilang kualitas rendah. Aku ingin lihat apa dia bisa lolos dari masalah ini. Shocking. Aku harap kamu tidak menyesal dengan pilihanmu. Aku mendoakanmu bahagia. Saudaraku, jangan langsung pergi karena kamu memenang ronda toko kami. Aku ingin tahu rumah seperti apa yang ingin kamu beli. Bahkan rumah seharga 20 juta tidak layak untuk kutinggali, ucap Wang Bin. Orang ini dibiarkan terus malah bersikap kurang ajar. Rumah 20 juta tidak layak untukmu. Kau pikir lo ini siapa? Bajingan ini akan ku buat dia malu di sini. Kami punya rumah yang lebih mahal lagi. Apa kau berniat melihatnya? Terdapat perumahan baru yang baru saja selesai dibangun dan rumah murah paling murah rumah di sana seharga 20 juta. Apa kau ingin melihatnya? Namun kamu harus memberitahu bahwa kamu memiliki uang untuk membelinya. Tidak masalah jika aku bisa buktikan aku punya uang untuk membelinya. Aku ingin mereka bertiga bersujud dan minta maaf padaku sambil
sepanjang. Namun karena dalam 2 tahun terakhir negara mengetatkan peraturan tentang kanannya. Lalu syup, bentar, apakah aku bermimpi? Hai, apa ini? Apa semua ini? Jadi ini
dan kamu juga dapat menaikkan level bela dirimu di dunia ini. Dan yang paling penting adalah kamu dapat menggunakannya di dunia asalmu. Ini menarik juga. Upgrade sistem lebih berharga daripada Kak di depan. Jika kita memberi mereka, maka di masa depan mereka akan minta lebih banyak seperti hari ini mereka minta pada kita. Akhirnya
petugas polisi itu pun terlihat. Jika kalian beneran menginginkannya, maka datang saja ke sini jika berani.